Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Naila Rahmawijaya dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah berjudul Pemanfaatan Bakteri Metanotrof Hutan Mangrove Desa Manyar Sidomukti sebagai Produksi Kadar Gas Metana Limbah Ruminansia. Nah, pada latar belakang penelitian kami, yakni pemanasan global yang menyebabkan kenaikan suhu rata-rata bumi. Salah satu penyumbangnya adalah gas rumah kaca, yaitu gas metana. Nah, emisi metana terbesar berasal dari sektor peternakan, terutama kotoran sapi. Maka dari itu kami menggunakan kotoran sapi sebagai sampel pada penelitian ini. Salah satu metode pengurangan emisi gas metana adalah metode pengaplikasian bakteri metanotrof pada kotoran sapi. Enzim yang terkandung adalah enzim metan atau MMO dalam bakteri ini yang memanfaatkan metana sebagai sumber energi sehingga efektif dalam mereduksi gas metana. Bakteri metanotrof sendiri terkandung pada tanah yang memiliki kesuburan tinggi, yaitu hutan mangrove. Kemudian pada tujuan penelitian kami, yang pertama adalah menemukan kandungan isolat bakteri metanotrof pada budidaya pohon mangrove. Kemudian yang kedua, pemanfaatan isolat bakteri metanotrof sebagai penetral gas metana limbah ruminansia. Dan yang ketiga adalah menentukan isolat bakteri metanotrof terbaik sebagai produksi gas metana. Memasuki metodologi penelitian, hal yang paling pertama kami lakukan adalah menyiapkan alat dan juga bahan. Kemudian kami mengambil sampel tanah di kawasan hutan mangrove dengan membentuk 3 plot dengan kedalaman kurang lebih 25 cm sebanyak 150 gram dan diukur pH dan suhunya. Selanjutnya, kami melakukan isolasi dan pemurnian bakteri menggunakan media NMS atau nitrate mineral salt. Kemudian kami melakukan pengecekan pertumbuhan bakteri yang menggunakan media cair yang dianalisis dalam spektrofotometri. Selanjutnya, kami melakukan uji gram yang dilakukan dalam isolat bakteri metanotrof yang telah dimurnikan. Kemudian kami uji menggunakan teknik pewarnaan. Kemudian kami juga menguji pada uji katalase menggunakan 2 tetes H2O2. Selanjutnya, kami melakukan aplikasi bakteri metanotrof pada kotoran sapi dengan membudidayakan bakteri metanotrof pada media cair. Nah, media cair ini kemudian dicampurkan ke dalam kotoran sapi dengan komposisi 5 ml isolat bakteri dan 30 ml aqueous per wadah. Kemudian 3 sampel bakterinya diaplikasikan dalam variasi kotoran sapi kering yang kurang lebih sudah didiamkan selama 2 minggu. Dan hal yang paling terakhir kami lakukan adalah mengecek kadar gas metana selama 7 hari berturut-turut menggunakan alat detektor bermerek Musafa. Saya Kansa Silva Aulia selaku partner dari Naila Rahmawijaya izin meneruskan presentasi mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian kali ini. Berikut adalah karakteristik sampel tanah yang kita ambil di tanah hutan mangrove secara acak, di mana kami mengambil sampel tanah dengan pH 5 hingga 6,9 dikarenakan pH tanah hutan mangrove bersifat netral hingga sedikit keasaman. Kemudian, sampel tanah yang kita ambil, kita isolasi, kita inkubasi selama 14 hari dan didapati hasil karakterisasi isolat sebagai berikut. Di mana untuk pembuktian bakteri metanotrof kami melakukan pengujian kelompok gram dan juga katalase. Dapat dilihat pada K1, K2, dan K3 terdapat lendir di bagian dinding selnya menandakan bahwa kelompok gram termasuk dalam negatif dan terdapat gelembung pada saat uji katalase sehingga katalase bersifat positif. Berikut adalah kurva pertumbuhan bakteri metanotrof yang kami analisis menggunakan metode spektrofotometri untuk mendeteksi jumlah sel bakteri melalui penyerapan cahaya. Dapat diamati bahwa pada puncak pertumbuhan, sampel K1 memiliki jumlah sel tertinggi dengan absorbansi 0,603, di mana dapat disimpulkan bahwa bakteri mencapai pertumbuhan maksimal pada hari ke-4 hingga hari ke-8, yakni pada fase eksponensial hingga fase stasioner. Berikut adalah kurva kadar gas metana setelah aplikasi bakteri metanotrof pada kotoran sapi. Sampel A1 dan A2 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam konsentrasi gas metana dari hari pertama hingga hari ke-6 dibandingkan dengan kontrol A yang tanpa pengaplikasian. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ditemukan isolat bakteri metanotrof pada 3 titik sampel, kemudian isolat bakteri metanotrof pada ketiga sampel dapat digunakan sebagai produksi gas metana, dan yang terakhir yakni sampel A1 merupakan sampel terbaik yakni dengan pH 5 hingga suhu 27 derajat Celcius untuk mereduksi gas metana. Saran yang kami berikan untuk peneliti selanjutnya yakni dapat mengamati jumlah gas metana setelah hari ke-7 pengaplikasian bakteri metanotrof meskipun bakteri dalam fase kematian. Kemudian, diperlukan variasi konsentrasi dari bakteri yang ditambahkan untuk melihat perbandingan tingkat efektivitas, dan yang terakhir, isolat bakteri metanotrof dapat dimanfaatkan di tempat pembuangan akhir untuk mereduksi sampah organik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.